Okay, boys, here we go. Halo guys, siapa yang gak mau kebahagiaan sih? Ya pasti semua orang mau dong. Apalagi kalau punya seseorang yang selalu bikin bahagia. Cie, halu, hahaha. Seperti film yang akan Mimin bahas kali ini. Film ini berjudul Happiness yang dirilis pada tanggal 3 Oktober 2007. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menyimak. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria berpenampilan rapi dengan jasnya. Dia adalah Yongsu, berprofesi sebagai manajer di salah satu bar yang berada di Seoul. Saat itu, dia akan pergi ke apartemen kekasihnya. Di sana diketahui, Yongsu dan kekasihnya bernama Suyun dalam hubungan yang rumit. Oleh sebab itu, Suyun pun mengganti kombinasi nomor pintunya. Tentu saja hal itu membuat Yongsu menjadi marah dan mengatai kekasihnya. 나 진짜 나쁜 년이다. Yongsu pun mengatakan bahwa dirinya akan pergi untuk beberapa waktu di luar negeri. Yongsu mengizinkan Suyun untuk berkencan dengan laki-laki lain selama ia sedang pergi. Dan karena tidak tahan akan perlakuan Yongsu yang semena-mena, Suyun pun mengakhiri hubungan mereka saat itu juga. Yongsu pun lalu pergi ke barnya untuk minum minuman keras. Kehidupannya yang berantakan membuat dirinya divonis mengidap penyakit siosis hati, di mana penyakit ini dikarenakan kebiasaan merokok dan minum alkohol. Nah lo, hati-hati yang suka meletre mendem ASI. Oleh sebab itu, dia pun mempersiapkan keberangkatannya dengan membeli beberapa obat sebagai bekalnya. Dalam keadaan sakit yang dideritanya, dia pun masih sempat merayu penjaga apotek yang ditemuinya saat itu. 전화번호 언제 가르쳐 줄 거야? Dan diketahui Yongsu tidak hanya kehilangan sang kekasih, namun juga usahanya, di mana Yongsu mengalami kebangkrutan. Sampai-sampai dia pun tidak bisa membayar karyawannya, sehingga Yongsu pun terpaksa harus melepaskan usaha barnya tersebut kepada temannya yang bernama Dongjun. Karena malu dengan penyakit yang dideritanya, Yongsu mengatakan kepada Dongjun agar tetap merahasiakan penyakitnya kepada Suyun. Faktanya, Yongsu hanya berpura-pura akan pergi ke luar negeri. Namun sebenarnya dia akan pergi ke sanatorium atau tempat karantina pengobatan. Yongsu pun pulang ke rumah ibunya untuk berpamitan dan saat itu dia pun mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke luar negeri. Sang ibu yang mengetahui karakter putranya itu pun tidak mudah ditipu oleh Yongsu. Sang ibu mengetahui bahwa Yongsu hanya akan pergi ke suatu tempat. Beliau pun hanya meminta kepada Yongsu agar sering-sering menengoknya. Dan akhirnya Yongsu pun pergi dengan menggunakan bus. Beberapa lama kemudian Yongsu turun di pinggir jalan. Ia lalu pergi ke sebuah warung untuk membeli minuman. Sempat ragu mau minum alkohol atau tidak karena saat ini dia sedang masa program penyembuhan. Namun Yongsu akhirnya tidak dapat menahan kebiasaannya. Dan saat akan membayar, dia tidak melihat si penjaga toko. Lalu malah mengira gadis yang duduk di depan toko adalah penjaga toko itu. Dan karena sikapnya yang asing dan minum-minum di pinggir jalan, membuat gadis desa tersebut takut kepadanya. Yongsu pun melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan taksi. Setibanya di sana, dia pun menyadari bahwa dirinya akan memulai hidupnya jauh dari hingar-bingarnya kota. Dan saat itu, Yongsu pun bersikap dingin dan terlihat tak bersemangat. Tak lama kemudian, seorang gadis yang ditemuinya tadi datang. Ternyata gadis tersebut juga merupakan pasien sanatorium itu. Sang pengasuh pun memperkenalkan gadis itu bernama Enye dan memintanya untuk memberikan semangat kepada Yongsu. 두 손으로 A. Saat itu, Yongsu terbangun dari tidurnya karena dia melihat seorang kakek berada di kamarnya. Rupanya kakek itu adalah teman sekamarnya. Kemudian kakek pun mencium bau rokok dari tubuh Yongsu. Lalu ia pun meminta sebatang rokok kepada Yongsu. Dan rokok itu dipatahkan di hadapannya. Kemudian sang kakek memperkenalkan dirinya adalah pasien penderita kanker paru-paru. Oleh sebab itu ia meminta Yongsu untuk berhenti merokok karena rokok dapat membunuhnya.
Ternyata pasien di sana peduli satu sama lain. Begitu juga dengan NY yang mengatakan kepada Yongsu untuk berhenti merokok dan minum minuman keras. Malam pertamanya di sanatorium, Yongsu pun tak bisa tidur karena dengkuran dari sang kakek teman sekamarnya. Sehingga Yongsu pun memutuskan keluar dari kamarnya dan ternyata dia melihat pasien-pasien lain yang sedang diam-diam makan makanan tidak sehat dan meminum alkohol di belakang sanatorium. Yongsu pun menyadari bahwa pasien-pasien tersebut tidak peduli dengan kesehatannya dan tak lama kemudian Yongsu pun meninggalkan tempat itu. Hari pun berganti, esok pun tiba. Yongsu saat itu mengikuti senam pagi bersama pasien-pasien lainnya. Dia pun terlihat tidak semangat mengikuti gerakan senam itu. NY yang melihat Yongsu lalu dengan baik hati menuntunnya untuk menggerakkan tubuhnya dengan benar. Yongsu pun hanya merenges saat melihat NY mengajarinya. Setelah pulang dari pasar, NY memergoki Yongsu sedang makan mie dan minum bir di sebuah warung. Tentu saja hal itu sangat disayangkan oleh NY karena Yongsu belum bisa meninggalkan kebiasaannya. Tak lama kemudian, Yongsu yang merasa bersalah pun menyusul NY saat itu. Yongsu melihat NY tampak kecapean di perjalanan. Ia pun menawarkan bantuannya kepada NY. Di perjalanan mereka pun saling ngobrol dan saat itulah kali pertama mereka mengetahui satu sama lain. Faktanya, NY mengidap penyakit paru-paru dan hanya 40% saja paru-parunya yang berfungsi. NY telah menjadi pasien di sanatorium tersebut selama 8 tahun lamanya. Sesampainya di sanatorium, penyakit NY tiba-tiba kambuh sehingga dia membutuhkan alat untuk membantu pernapasannya. Dan hal itu cukup membuat saya sedikit takut karena saya sendiri adalah seorang perokok. Jadi ada pepatah bilang, merokok mati, nggak merokok juga mati. Jadi merokoklah sampai mati. Canda, maksud canda. Lanjut. Yongsu dan pasien lainnya pun mengikuti terapi. Di sana terlihat semua pasien dengan semangat dan antusias untuk menyembuhkan penyakitnya masing-masing. Sejak itu Yongsu mulai beradaptasi dengan yang lain untuk menyembuhkan penyakitnya. Dan semangat itu pun seketika sirna setelah Yongsu dan pasien lainnya check up di rumah sakit. Banyak di antara mereka yang belum dinyatakan sembuh termasuk sang kakek teman sekamarnya. Sang kakek pun mengamuk di rumah sakit tersebut karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Padahal dia sudah melakukan apa saja yang diminta di sanatorium itu. Sehingga sang kakek pun merasa putus asa dan tak semangat lagi untuk sembuh. Ia pun membuang obat-obatannya, bahkan dia meminta rokok kepada Yongsu. Yongsu pun sedikit kesal karena sikapnya, namun tak lama kemudian dia pun mencoba untuk menenangkan teman sekamarnya itu. NY yang melihat Yongsu dari jendela pun merasa kagum dengan Yongsu yang ternyata mempunyai rasa peduli. Kemudian ketika mereka sedang melakukan kegiatan di atas bukit, sang kakek pun tidak henti-hentinya meminta rokok kepada Yongsu. Dan akhirnya Yongsu pun menuruti permintaan kakek itu. Kemudian mereka pun merokok bersama. Saat itu sang kakek bercerita bahwa dirinya merokok selama 40 tahun lamanya. Awalnya dia menyesali perbuatannya itu. Namun di usianya yang ke-45 saat ini, dia merasakan nikmatnya merokok tanpa beban apapun. Dan di sini bisa diambil kesimpulan bahwa sang kakek telah menyerah untuk sembuh. Beberapa jam kemudian, ketika Yongsu pergi ke kamarnya, sang kakek tidak berada di kamarnya. Dia melihat kasur temannya itu sudah terlipat rapi, begitu juga dengan barang-barangnya. Saat itu dia pun melihat surat yang berada di atas meja yang bukan lain adalah pesan dari kakek untuknya. Yang mana sang kakek intinya berpamitan saat itu dan ia pun meninggalkan radionya untuk Yongsu. Merasa bingung kakek pergi kemana, Yongsu pun penasaran mengetuk toilet yang pada saat itu tertutup, berharap kakek belum pergi dan masih ada di toilet itu. Karena tidak ada jawaban, Yongsu pun memutuskan untuk membuka toilet tersebut. Dan alangkah kagetnya Yongsu ketika ia melihat sang kakek sudah tidak bernyawa di toilet tersebut. Rupanya sang kakek sudah tidak tahan lagi dengan penyakit yang dideritanya dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Tragis banget. Melihat hal itu, Yongsu pun panik tak bisa berkata-kata. Hingga dia pun keluar dan berlari untuk mencari pertolongan.
Tentu saja hal itu mengundang perhatian yang lain dan mengetahui bahwa sang kakek telah meninggal dunia. Tak lama setelah ambulan pergi, Yongsu dan pasien lain pun bersedih dengan apa yang telah terjadi di sanatorium tersebut. Keesokannya saat hujan turun, Enji mencoba menghampiri Yongsu. Tetapi karena tidak ada jawaban, dia pun mengetahui bahwa Yongsu tidak ada di kamarnya. Akhirnya, tak lama kemudian dia menemukan Yongsu di sebuah warung dan terlihat Yongsu sudah tak semangat lagi. Yongsu pun akhirnya kembali merokok dan meminum minuman alkohol. Setelah kepergian sang kakek, dia menyadari bahwa hidupnya tak mempunyai harapan lagi dan mustahil penyakitnya tersebut akan sembuh. Kemudian Enji berusaha menghiburnya sekaligus menemaninya minum. Enji yang mempunyai penyakit yang bisa dikatakan lebih parah dibandingkan Yongsu pun masih mempunyai harapan untuk hidup. Yongsu pun merasa terharu lalu menangis karena masih ada orang yang peduli dengan kehidupannya saat ini. Hari demi hari mereka lalui bersama dan mereka pun semakin dekat hingga timbul benih-benih cinta di antara mereka berdua. Sepulangnya dari bioskop, mereka pun tidak berhenti bercanda dan tak lama kemudian Enji pun memintanya untuk beristirahat sejenak. Saat itu Yongsu mengulurkan tangannya kepada Enji. Lalu Enji pun menggenggam tangannya dan mengatakan bahwa penyakitnya tidak menular. 아저씨, 저 없는 병 아니에요. Seketika itu juga Yongsu pun mencium bibir Enji. Enak. Semenjak itu hubungan mereka pun semakin dekat. Bahkan Enji mencoba menggoda Yongsu yang saat itu berada di kamar. Enji pun akhirnya memberikan hadiah kepada Yongsu. Dan seketika ia telah berada di kamar Yongsu. Ya kalian pasti tahulah bagaimana selanjutnya. Tentu saja pergenjotan dong. Masa enggak? Mereka pun bercumbu di malam itu. Sampai-sampai Enji mengatakan bahwa dia kehabisan nafas hingga rasanya akan mati. 한숨 자면 죽을 수도 있어요. Esok paginya, aksi mereka semalam pun diketahui oleh pasien yang lain. Mungkin karena berisik kali ya. Dan beberapa pasien pun menggedor jendela kamar Yongsu, lalu menggoda Enji yang sedang bersembunyi saat itu. Tak lama kemudian, Enji pun ditegur oleh ibu pengasuhnya, yang mana ibu pengasuhnya tak menginginkan hal buruk terjadi kepada Enji. Kemudian Enji menghampiri Yongsu yang sedang bermain gitar. Dan tiba-tiba saja ia meminta Yongsu untuk pindah dari sanatorium itu dan hidup bersamanya. Ia pun tidak meminta untuk dinikahi karena Enji menyadari bahwa penyakit yang dideritanya tidak lama akan membawanya pada kematian. Ia hanya ingin menghabiskan sisa waktunya bersama dengan Yongsu. Ia berjanji bahwa dia akan membantu Yongsu untuk sembuh. Saat itu Yongsu pun hanya bisa terdiam mendengar hal itu, sehingga membuat Enji bersedih. Setelah mempertimbangkan tawaran Enji, akhirnya Yongsu pun menerima tawaran Enji. 씨, Dan beberapa lama kemudian mereka pun berpamitan kemudian foto bersama sebagai kenangan di sanatorium itu. Mereka berdua menghabiskan waktu yang indah di tengah kehidupan daerah pegunungan yang tenang, saling merawat satu sama lain. Saat Yongsu pergi ke pasar, Yongsu pun kembali tergoda pada minuman keras yang dilihatnya saat itu, sehingga ia diam-diam membeli minuman tersebut tanpa sepengetahuan Enji dan menyembunyikan minuman tersebut di luar rumahnya. Kemudian setelah itu, ia melihat pakaian yang basah di depan rumahnya. Enji menanam tanaman herbal di tengah hujan saat itu, yang mana tanaman itu nantinya akan dijadikan obat untuk Yongsu. Tetapi Yongsu malah memarahi Enji karena Enji tidak memperdulikan kesehatannya sendiri. 너 돌았어? 감기 걸리면 어떻게 되는지 네가 더 잘 알지? Hingga malam pun tiba, Enji pun mengalami demam dan Yongsu pun segera membawa Enji ke rumah sakit. Di rumah sakit, Enji mengatakan bahwa dirinya tidak takut akan kematian setelah ada Yongsu di sampingnya. Dan Enji meminta Yongsu untuk berjanji akan berada di sisinya ketika ia mati nanti. Begitu juga dengan Yongsu. 좋아 그럼. 너도 나 죽을 때 옆에 있어줘. Singkat cerita, Enji pun telah kembali di rumah sakit. Mereka pun mulai menjalani aktivitasnya seperti biasa bersama-sama. Dan di waktu yang sama, mereka pun kembali check up di rumah sakit untuk melihat perkembangan kesehatan mereka.
Hal yang tak terduga pun terjadi. Dokter mengatakan bahwa kesehatan mereka berdua telah jauh lebih baik. Tentu saja mereka senang mendengar hal itu. Dan pasien-pasien lain pun memberikan ucapan selamat kepada mereka berdua. Suatu ketika, Yongsu pun kembali terusik ketika temannya dan mantan kekasihnya datang berkunjung, kemudian mengajaknya kembali ke kehidupan lamanya di Seoul. 다른 여자랑 있는 거 보니까 좀 이상하다. 자기 여기랑 안 어울리는 거 알아? Setelah beberapa hari berpikir, dia pun memutuskan untuk jalan-jalan ke Seoul. Awalnya Yongsu mengajak NJ untuk ikut. Namun NJ menolaknya dan mengatakan akan menunggunya di rumah itu. Singkat cerita, Yongsu pun memutuskan untuk pergi sendiri ke Seoul. Dan NJ pun menitipkan bekal untuk ibunya Yongsu di Seoul. Sesampainya di Seoul, Yongsu pun pergi untuk menemui temannya, Dongjun. Diketahui bar yang dikelolanya dulu sekarang telah lebih berkembang. Dan Dongjun berencana akan membuka cabang yang baru. Oleh sebab itu, Dongjun menawarkan kesempatan itu kepada Yongsu untuk mengelolanya. Namun Yongsu saat itu hanya bisa terdiam dan mungkin bingung memilih antara kehidupannya yang dijalaninya saat ini, menjadi biasa saja tapi sehat, atau kembali lagi ke kehidupan lamanya yang tak sehat tapi menyenangkan. Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Setelah itu, Yongsu diam-diam menemui mantan kekasihnya, Soo-yoon. Saat itu Soo-yoon pun sangat senang melihat Yongsu kembali lalu mengajaknya ke apartemennya. Setelah selesai minum, Yongsu pun bermaksud akan pulang namun ditahan oleh Soo-yoon. Yongsu pun tak kuasa menahan godaan Soo-yoon saat itu, yang sambil menangis hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk menginap. Di sisi lain, NJ yang menunggunya di desa mulai khawatir kepada Yongsu. Yongsu pun mulai kebablasan, bahkan dia pun tak menemui ibunya dan hanya menghubungi ibunya hanya lewat telepon saja. Yongsu lupa akan apa yang membuat dirinya sehat saat ini dan ingin kembali ke kehidupan lamanya yang penuh dengan alkohol. NJ pun terus mencoba menghubungi Yongsu, namun Yongsu tidak pernah mengangkat teleponnya. Tiba-tiba Yongsu pun memutuskan untuk pulang ke desa. Namun semenjak itu Yongsu sedikit berubah dan dapat diambil kesimpulan bahwa Yongsu hanya saja tidak tega meninggalkan NJ, yang mana NJ telah melakukan apa saja untuk dirinya. Keesokannya, NJ mengetahui bahwa Soo-yoon mulai sering menghubungi Yongsu melalui ponselnya. Namun NJ pura-pura tidak mengetahuinya. Tak lama kemudian mereka pun terlibat perdebatan karena Yongsu menuntut hidupnya lebih dari apa yang dijalaninya saat ini. Itu semua tidak lepas karena godaan yang ia dapat setelah kepulangannya dari Seoul tempo hari. 너 밥 천천히 먹는 거 지겹지 않니? Beberapa jam kemudian, tiba-tiba Yongsu mengajak NJ ke pasar malam untuk bersenang-senang. Di pasar malam, NJ sangat bahagia hingga terharu melihat Yongsu bisa bahagia dan tertawa lepas. Singkat cerita, sepulangnya dari sanatorium, NJ melihat Yongsu kembali mabuk lagi. Rupanya Yongsu telah dilema dengan pilihan yang dihadapinya saat ini. Hingga akhirnya Yongsu meminta kepada NJ untuk meninggalkannya dan mengakhiri hubungan mereka. Bahkan dia juga mengatakan bahwa dirinya telah bersama dengan wanita lain saat di Seoul waktu itu. Hal itu tentu saja membuat NJ hancur dan tidak menyangka orang yang sangat dicintainya selama ini tega mengkhianatinya. 내가 너한테 어떻게 했는데? 어떻게 나한테 그런 얘기를 해? Sambil menangis, NJ pun mengemis cinta dari Yongsu dan memohon untuk tetap tinggal bersamanya. Tetapi Yongsu pun tetap menolaknya dan tetap memilih untuk tinggal di kota bersama Soo-yoon. NJ menangis sambil menatap wajah Yongsu hingga pagi. Lalu ia pun keluar dan berlari. Singkat cerita, NJ pun menerima kenyataan dan mengikhlaskan Yongsu pergi. Bahkan sebelum pergi, NJ pun membantu Yongsu untuk membereskan barang-barangnya. Lalu tak lama kemudian Yongsu pun pergi dari rumah itu. Setelah sampai di kota, hari demi hari berlalu. Yongsu pun kembali dengan kehidupannya yang lama. Saat di bar, Dongjun memergoki Yongsu sedang berjumpa dengan pacarnya, sehingga membuat Dongjun memukul kepalanya dan memutuskan pertemanan mereka 사at itu juga. 네가 친구냐? 내가 너 다시 보면 개새끼다. Tidak sampai di situ, hubungan dia dan Soo-yoon pun kembali rumit sehingga dia pun diusir dari apartemennya. Kini Yongsu pun hidup sendiri, bahkan penyakit lamanya kambuh kembali dan ia pun dirawat di rumah sakit. Yongsu pun menyesal dengan apa yang telah terjadi dengan dirinya setelah meninggalkan NY.
Suatu ketika, ibu pengasuh sanatorium mendapatinya tengah merokok di depan rumah. Dan prihatin melihat kondisi Yongsu saat ini. Dia pun mengajak Yongsu untuk menemui NJ saat itu. Diketahui NJ sedang terbaring di rumah sakit dan kondisinya saat itu sangat buruk. Setelah NJ mengetahui Yongsu telah berada di sampingnya, matanya berkaca-kaca lalu meneteskan air mata. Dalam hatinya dia telah memaafkan Yongsu. Dan tak lama kemudian NJ pun meninggal dunia. Kini Yongsu pun benar-benar hidup sendiri dan hanya bisa memeluk pakaian NJ yang telah tiada sambil menangis. Dan di akhir film diketahui Yongsu pun kembali ke sanatorium itu, jalan-jalan sama Pak Camat, dan film pun tamat.